Berlatar di Bandara JFK Amerika Serikat, cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Viktor Naporsky, turis asal negara Krakozia yang baru mendarat di Amerika Serikat dan bermaksud pergi ke kota New York, di mana Viktor mengalami masalah dengan paspornya dan harus dibawa ke ruangan keamanan untuk dilakukan pemeriksaan. Like for you to wait right here, please. Karena Viktor kurang lancar berbahasa Inggris, kepala keamanan bandara ini pun cukup sulit berkomunikasi dengan Viktor yang yes-yes saja menjawab setiap pertanyaan sehingga I'm gonna need the passport also. No, Mr. Navorsky. Tak bisa menyelesaikannya sendiri, si kepala keamanan pun membawa Viktor menemui atasannya bernama Frank Dixon yang menjabat sebagai Direktur Perlindungan Perbatasan di bandara ini. Sama seperti sebelumnya, Viktor tetap tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh si Frank tersebut. The Republic of Krakozia is under new leadership. Krakozia. Krakozia. Right. I don't think... Dan ya, Viktor belum menyadari jika saat ini negaranya, negara Krakozia, sedang berada dalam situasi konflik yang sangat serius. Pemerintah telah menyegel semua perbatasan yang mengakibatkan visa dan paspor yang Viktor miliki menjadi tidak berlaku. Itu artinya, secara teknis, Viktor saat ini tidak memiliki kewarganegaraan. No more Krakozia. Okay? New government. Dengan kata lain, Viktor adalah orang yang tidak memiliki negara. Ia tidak akan diterima oleh negara manapun di dunia ini, tidak punya hak untuk masuk suaka, perlindungan, ataupun rumah pengungsian sementara. Satu-satunya tempat yang bisa Frank berikan hanyalah ruang tunggu transit internasional yang akan menjadi tempat tinggal Frank sampai konflik di negara Krakozia selesai. This is the International Transit Lounge. This is a 15-minute prepaid calling card. Karena uang Krakozia sudah tidak berlaku lagi, kepala keamanan pun memberikan beberapa kupon yang bisa Viktor tukarkan dengan makanan yang ia inginkan. Yang tak lama setelah kepala keamanan pergi, Viktor baru menyadari tentang situasi negaranya saat ini melalui berita yang ada di televisi. Ia pun berkeliling mencari televisi dengan bahasa yang bisa ia pahami, yang karena semua berita berasal dari Amerika. Viktor pun mencoba menghubungi saudaranya yang ada di Krakozia, namun di tengah keramaian orang-orang yang punya urusan dan kesibukannya masing-masing, tak ada satupun yang mau memberikan bantuan kepadanya. Viktor lagi-lagi mendapat kesialan saat sedang membantu orang asing. Ia tak sengaja menjatuhkan semua kupon makanan yang langsung disapuin oleh seorang petugas kebersihan bernama Kakek Takur. Di mana saat Viktor akan mengambilnya, Kakek Takur yang sudah aki-aki pun dengan keras kepala melarang Viktor untuk memeriksa tempat sampah miliknya. Okay, goodbye. Sorry. Saat larut malam, Viktor pun berkeliling mencari tempat tidur yang worth it. Namun karena semua sudut nyaman sudah ditempati oleh orang lain duluan, Viktor pun pergi ke sisi lain ruang transit yang sudah tak terpakai dan memodifikasi beberapa kursi untuk dijadikan tempat tidur yang nyaman. Keesokan paginya, kita akan melihat Frank sedang bersama dengan kepala bandara yang masa jabatannya sudah hampir berakhir. Melihat kinerja Frank selama 17 tahun terakhir, kepala bandara ingin agar Frank lah orang yang akan menggantikannya nanti. Namun syarat agar hal itu bisa terwujud adalah Frank harus bisa menjaga keamanan, kebersihan, dan kedisiplinan. Ketika nanti ada inspeksi mendadak dari kantor pusat, dan juga Frank harus menunjukkan sifat kepemimpinan yang baik agar layak untuk bisa menjadi kepala bandara yang baru. Well, what are you saying? I'm saying the job is yours to lose.
Kembali ke Victor yang memiliki kepribadian apa adanya tanpa punya rasa gengsi terhadap penilaian orang lain ketika ia mandi dan gosok gigi di toilet umum. Setelah bersih dan wangi, ia pun pergi ke ruang imigrasi untuk mendapatkan visa. Namun petugas yang bernama Dolores ini pun menolak pengajuan Victor karena ia tidak memiliki paspor yang valid akibat dari negaranya yang sedang dalam kondisi pilot. Mr. Norsky, you cannot get into New York without a visa. I'll accept. I'll accept. Why is he still here? Perlu diketahui, ketika Victor berjalan keluar dari bandara, maka Frank sudah tidak punya kewajiban lagi untuk mengurusinya. Itu sudah akan menjadi tanggung jawab polisi untuk menangkapnya karena dianggap imigran gelap yang tidak punya paspor ataupun identitas. Sehingga jikalau Victor tetap menunggu di bandara ini, maka Frank lah orang yang akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi kepadanya. Everything he does comes back to me. Excuse me. Dan ingat, Frank saat ini sedang dalam proses penilaian untuk melihat apakah ia layak menjadi kepala bandara yang baru atau tidak. Sehingga dengan keberadaan Victor hampir setiap hari bolak-balik ke sana kemari, mandi seenaknya, mengancam kebersihan dan dianggap mencemari pemandangan, membuat Frank harus mencari cara agar bisa membuat Victor keluar dari bandara ini. You want to bring him back to the holding cell? No, I'll show him the door. Airports are tricky places, Mr. Navorsky. Dengan liciknya, Frank mencoba mengelabui Victor dengan menunjukkan pintu keluar dan memberitahunya bahwa sebentar lagi akan ada pergantian si penjaga dan selama 5 menit tidak akan ada satpam yang menjaga pintu tersebut. Sehingga jika Victor mau, maka ia bisa pergi ke New York hari ini juga. Have a nice life, Mr. Navorsky. Set him free so that somebody else can have the pleasure of catching him. Saatnya pergantian shift yang sebenarnya sudah disetting oleh Frank sendiri. Victor tampak senang akhirnya bisa keluar dan pergi ke kota New York sesuai tujuan awalnya. Namun tak lama ia menyadari akan kamera CCTV yang seolah bergerak memata-matainya. Sehingga mengetahui ada sesuatu yang janggal dengan semua ini, Victor pun memilih untuk bertahan dan tidak akan pernah keluar dari bandara ini. Get the cameras. Where is he? I wait. Kembali ke Victor yang tak sengaja mendapati seorang pramugari di Soledad akibat lantai yang licin, di mana paras pramugari itu cukup membuat Victor terkesima. Namun saat ia bertemu dengan cowoknya, Victor pun langsung leles dan tak lagi mengharapkan apa-apa. Tak lama, Victor pun mulai merasakan lapar, sedangkan kupon yang menjadi satu-satunya harapan sudah tidak ada. Secara kebetulan, ia mendapati salah satu ibu-ibu yang mendorong troli ke tempatnya dan ada reward otomatis berupa uang recehan sebesar 25 sen. Sehingga... What's going on? It's Navorsky. Ya, Victor akhirnya menemukan cara untuk bertahan hidup, yaitu dengan mengumpulkan beberapa troli agar mendapatkan sejumlah uang recehan yang alhasil ia pun bisa membeli 1 buah burger untuk mengisi perutnya. Permasalahan perut sudah beres. Kini Victor harus mencari cara supaya bisa lancar berkomunikasi dan mempermudahnya memahami tulisan atau berita yang ada di televisi. Bermodalkan kesadaran dan hati yang tulus, Victor pun membeli majalah bahasa Rusia-Inggris. Kenapa Rusia? Karena bahasa utama di negaranya adalah memang sehari-hari memakai bahasa Rusia. Sehingga sedikit demi sedikit Victor mulai memahami bahasa Inggris. Beberapa hari setelah lumayan lancar bahasa Inggris, Victor pun kembali ke ruang imigrasi dengan harapan bisa mendapatkan visa. Namun si petugas yang bernama Dolores ini pun tetap menolak pengajuannya dan justru malah tertawa dengan kata yang diucapkannya. Chance go New York 50-50.
It's a beautiful way to look at it, but America doesn't work that way. Dan sungguh betapa licik dan piciknya seorang prank yang dengan sengaja merekrut seorang petugas pengumpul troli supaya Victor tidak bisa mendapatkan uang lagi. Namun Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang tulus dan pasrah kepadanya. Salah satunya adalah dengan mengirim sosok pemuda bernama, kita panggil saja Tony, yang bekerja di sebuah restoran bandara yang diam-diam menyukai Dolores si petugas imigrasi dan menawarkan makanan tak terbatas, asalkan Victor mau menjadi mak comblang antara dirinya dan si Dolores. I need information on CBP Officer Torres. You help me to win her heart and you'll never go hungry again. Hari demi hari, Victor terus bolak-balik ke ruang imigrasi demi untuk bisa berbicara dengan Dolores dan menanyakan berbagai hal tentang dirinya, seperti hobi, musik apa yang disukai, film apa yang disenangi, dan segala macam hal tentang kehidupannya, sembari Victor terus diparaban alias diberi makan enak oleh si Tony ini. Conventions. Go, man, run. Woman, run. Or man with love. What happened? No. Misery, man of misery. Suatu hari ketika Victor sedang mencoba menghubungi kerabatnya yang ada di Krakozia, ia tak sengaja menguping percakapan seorang wanita yang tiada lain adalah Amelia, si pramugari yang tempo hari sempat di Soledad. Dari percakapan itu, Amelia baru saja putus dengan pacarnya yang merupakan seorang pria yang masih memiliki istri sah, sudah punya anak, sudah menikah lah. Sehingga dengan sedikit celah kesempatan, Victor langsung masuk dan duduk satu meja bareng dengan Amelia. Victor Navorski. Amelia Warren. Amelia Warren. Yeah. Setelah saling berkenalan dan ngobrol panjang lebar, Amelia yang sedang butuh sosok pria yang dapat menjadi penenang pun mengajak Victor untuk makan malam di restoran yang ada di dalam bandara. Namun karena saat ini Amelia ada jadwal terbang ke Tasikmalaya, maka acara makan malam pun diundur dan akan dilakukan ketika nanti ia pulang. Sorry about that. Thank you very much. Victor yang tidak punya uang sepeser pun langsung bertanya kepada pelayan setempat tentang berapa harga masuk dan makan di restoran yang dimaksud. Di mana harganya ternyata cukup mahal, yaitu sekitar $400 atau sekitar 6 juta rupiah lebih untuk 2 orang. Sehingga Victor yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pun langsung mencari pekerjaan dengan mendatangi satu persatu ruko dan warung yang ada di bandara tersebut. Tapi apa hasilnya? Do you live nearby? Yes. You gotta be kidding. Mailing address? Even a phone number? Setelah seharian ikhtiar mencari pekerjaan dan hasilnya nihil, Victor yang sudah berusaha semaksimal mungkin pun harus pasrah dengan kenyataan dan memang tidak ada tanda-tanda aral atau raut wajah kesal di wajahnya. Di mana saat ia akan tidur di tempat biasa, Victor tak sengaja melihat pekerjaan para tukang yang belum selesai, yaitu sebuah dinding yang tidak sempat diselesaikan. Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai kontraktor dan memahami pekerjaan terkait pertukangan, Victor yang belum mengantuk pun berinisiatif menyelesaikan pekerjaan tersebut dan... Ya, tepat saat esok pagi menjelang, mandor dan para tukang pun cukup terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sempat mengusir Victor karena dianggap pengganggu. Sang mandor yang melihat hasil pekerjaan Victor yang rapih pun langsung memanggil dan merekrutnya sebagai salah satu tukang dengan bayaran sekitar 300.000 rupiah per jam. Ini balai lol si koplok teh. Selesai bekerja, Victor mendapat pesan dari Tony yang mengajaknya main remi bareng dengan si kakek dan satu pekerja lain yang karena si kakek mencurigai Victor sebagai mata-mata pemerintah yang berniat mengambil alih pekerjaannya, maka Victor harus rela dimasukkan ke dalam mesin scan untuk membuktikan dirinya bersih. Close your eyes. Okay, so you are clean. Setelah Victor resmi diterima menjadi bagian dari circle ini, mereka pun penasaran dengan kaleng yang selalu Victor bawa kemana-mana. Victor memberitahu bahwa isi di dalam kaleng itulah yang menjadi tujuannya datang ke Amerika dan masih belum diketahui apa isinya itu.
You sure it's jazz in there, Vicky? Check again, it might be the blues. Yeah, maybe some salsa. Yeah, maybe Stevie Wonder. 1 minggu bekerja sebagai tukang, Victor akhirnya ketahuan oleh Frank yang cukup terkejut saat mengetahui jika Victor mendapat gaji per jam dengan nominal yang jauh lebih besar bahkan dari gajinya per bulan. Tak terima dengan itu, Frank yang licik pun mengurung Victor di ruang tahanan dengan alasan sedang ada proses pemeriksaan. Jake, he has no nationality, okay, no country. So automatically he's a national security risk. From now on, Dvorsky lives here. Secara kebetulan hari ini Frank kedatangan tamu dari pusat yang akan melakukan inspeksi sekaligus penilaian seiring dengan masa pergantian masa jabatan kepala bandara, di mana saat Frank sedang sibuk-sibuknya, si anak buah pun memberitahu tentang adanya masalah serius terkait suatu penumpang yang mengamuk gara-gara obatnya disita karena tidak dibarengi dengan surat izin. Karena si pria berasal dari Rusia dan tidak ada satupun yang mengerti bahasanya, maka Frank terpaksa meminta bantuan Victor untuk berkomunikasi dengannya. Yang setelah situasi sudah lumayan tenang, Victor pun mencoba menjelaskan bahwa obatnya tidak berizin dan si pria tidak diperbolehkan membawanya. Lantas si pria pun menjelaskan jika obat itu ia beli khusus untuk ayahnya yang sedang sakit keras, sehingga sambil menangis dan berlutut, si pria pun memohon agar Frank bisa meringankan aturan supaya ia bisa menyelamatkan nyawa ayahnya yang sedang sekarat. I'm sorry, sir. Set him down. All right. Thank you, Victor. Good job. Thank you. Let's go. Got. Tak tega melihat pria itu, Victor yang memiliki rasa kemanusiaan tinggi pun mencoba membantu dengan mengaku bahwa ia sudah salah dengar. Obat itu untuk kambing ternaknya, bukan untuk ayahnya, karena sesuai peraturan bandara yang sebelumnya sudah Victor baca, obat untuk hewan tidak harus ada surat izinnya. Sehingga karena tidak ingin berkepanjangan, Frank pun mengizinkan si pria membawa obat tersebut. Medicine for goat. Medicine for goat. Give him the pills. Sadar jika Victor sudah berbohong demi membantu pria itu, Frank yang marah pun langsung mencekik leher Victor tepat di atas mesin fotokopi dan tiba-tiba Uncle Sam wipes his ass arm in 2-ply. Ya, kelakuan Frank ini disaksikan langsung oleh kepala bandara termasuk orang-orang dari pusat yang masih ada di sana. Entah bagaimana nasib karir Frank selanjutnya, namun kabar ini dengan cepat menyebar ke semua orang di bandara yang dengan bantuan cungur si kakek Takur yang melebih-lebihkan cerita, Victor pun mendadak terkenal dan dijuluki sebagai pahlawan yang mewakili perlawanan dan pemberontakan. Bahkan fotokopi telapak tangannya pun diedarkan dan ditempel hampir di semua ruko yang ada di bandara tersebut. Meski kejadian kemarin cukup mempengaruhi kredibilitas seorang Frank, tapi kepala bandara tetap memberi kesempatan untuk Frank sebagai penggantinya. Ia diminta untuk tidak terlalu fokus terhadap ambisi dan pekerjaan karena yang lebih penting dan yang lebih utama dari semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah kemanusiaan. Is that for me? Yes. Bukannya introspeksi diri dengan nasihat dari seniornya, Frank malah semakin menjadi dan membenci terhadap Victor dan justru sekarang ia akan melakukan apa saja untuk mengurung Victor di dalam bandara supaya ia bisa hidup menderita selama berada di ruang transit ini. Do you understand what I am saying to you? Tepat di hari kepulangan Amelia, Victor dibantu ketiga sahabat seperti Tony, si kakek, dan Burhan pun diam-diam mencari kunci balkon bandara untuk menyiapkan meja makan spesial untuk mereka berdua. Yang dengan sisa uang hasil dari pekerjaannya sebagai tukang, Victor pun membeli baju dan jas baru supaya lebih totalitas dalam acara makan nanti malam. Sorry. No, it's a break. Hey! Will you watch where you're going? Oh!
Dengan meja yang sudah disetting dan para pelayan yang diperankan oleh teman Victor sendiri, Victor dan Amelia pun bisa makan malam sesuai janji mereka minggu lalu. Sambil makan tenderloin steak dengan tingkat kematangan medium well dan angin lenca yang dibumbui atom dan taburan ikan teri, mereka berdua pun mengobrol lebih dalam tentang kehidupan dan menemukan kecocokan satu sama lain. I've been doing this over 20 years, and now there's no more pretending. I care. It's histories. Selesai barang dahar, Amelia pun pamit pergi karena esok ia ada jadwal terbang selama 13 hari, di mana Victor yang ingin memberikan hadiah spesial pun berinisiatif membuat karya sendiri pada wastafel tak terpakai sebagai kejutan di saat kepulangan Amelia nanti. Tak lama, muncullah Tony yang ujug-ujug datang memohon agar Victor mau memberikan cincin kepada Dolores karena takut diduluin oleh cowok lain, di mana Victor langsung melakukannya dan tebak apa hasilnya? He waits for you to answer. Setelah Tony dan Dolores resmi menikah yang acara hajatannya sendiri pun digelar di bandara, kini Victor kembali fokus pada dirinya yang sedang menyambut kepulangan Amelia. Namun di luar dugaan, Frank mengetahui kedekatan mereka berdua dan langsung memanggil Amelia ke ruangannya. Setelah bertemu dengan Frank yang menjelaskan tentang siapa Victor dan bagaimana statusnya saat ini, Amelia langsung menemui Victor dan mengungkapkan kekecewaannya. Amelia benar-benar tidak percaya, tidak menduga jika selama 9 bulan ini Victor sudah membohonginya dengan alasan yang sama, yaitu penerbangan tertunda, padahal pada kenyataannya kan Victor tinggal di tempat ini. Sebelum mengamuk dan ngacacang lebih jauh, Victor langsung menunjukkan sebuah kejutan berupa karya seni hasil ciptaannya sendiri. Just tell me the truth. Did you escape from an institution? Saat ditanya kejujuran terkait apa tujuan Victor datang ke Amerika, Victor pun langsung mengambil kaleng yang selalu ia bawa. Isinya ternyata adalah kumpulan tanda tangan dari sebuah musisi jazz terkenal. Rupanya mendiang ayah Victor sangat mengidolakan band tersebut dan mengoleksi hampir semua tanda tangan dari masing-masing anggota band. Tinggal satu tanda tangan dari seorang musisi atau anggota band terakhir. Sang ayah sudah keburu menghembuskan nafas terakhirnya. Namun sesaat sebelum itu, Victor sudah berjanji kepada sang ayah untuk mendapatkan tanda tangan dari anggota band terakhir, sehingga terjawablah sudah apa tujuan Victor datang ke kota New York, Amerika Serikat. Keesokan paginya, Victor dibangunkan oleh Tony dan kawan-kawan yang memberitahu bahwa konflik di negaranya sudah berakhir, yang berarti paspor miliknya sudah bisa digunakan lagi. Di mana kabar gembira langsung dirayakan oleh Victor dan kawan-kawan dengan minum bersama di salah satu bar di bandara. May he never lose his country again. Tak hanya itu saja, kabar gembira lain datang dari Amelia yang membawa visa untuk Victor bisa pergi ke kota New York. Namun yang mengejutkan adalah visa itu didapatkan dengan bantuan dari mantan pacar Amelia kemarin. Sehingga dengan kata lain, Amelia sudah mengorbankan perasaannya sendiri dengan balikan kepada sang mantan yang sebenarnya sudah tidak ia cintai demi agar Victor bisa pergi ke kota New York. Berkat pengorbanan Amelia, Victor akhirnya bisa pergi ke ruang imigrasi untuk mendapatkan cap izin masuk ke Amerika. Namun masalah lagi-lagi muncul ketika visa tersebut belum ditandatangani oleh seseorang yang punya wewenang. Dan tebak siapa orang itu? Dixon. Yes. It's over. Ya, itu adalah Frank yang tentu saja tidak akan pernah mengizinkan Victor melangkahkan kakinya di kota New York. Sebenarnya mudah sekali untuk Frank menandatangani visa tersebut, toh dia tidak dirugikan apa-apa. Namun kebencian sudah memenuhi hatinya, sehingga Victor tidak punya pilihan lain selain harus pulang ke negaranya hari ini juga. Victor, you don't have to do this. Victor, you can fight. We're all your friends. We're your family now.
Mendengar kabar terkait Victor yang gagal pergi ke New York membuat teman-temannya merasa sangat sedih dan kecewa. Dari sekian banyak orang yang ada di bandara, hanya si kakek Takurlah yang paling nekat dan brutal. Tanpa ragu, ia berjalan di landasan pesawat yang akan menuju ke negara Krakozia supaya penerbangannya ditunda dan Victor punya waktu untuk pergi ke kota New York. Right behind you. Kabar ini lagi-lagi dengan cepat menyebar ke semua orang di bandara yang langsung membuat mereka meninggalkan tempat jualannya hanya demi untuk mengantar Victor menuju pintu keluar, di mana Frank yang terus memantau dari ruang CCTV pun langsung menurunkan si kepala keamanan dan pasukannya untuk mencegah Victor keluar dari bandara. Dengan wajah yang pasrah, Victor pun disuruh balik kanan dan menjauhi pintu keluar. Namun tebak apa yang si kepala keamanan lakukan? It's snowing in the city and good luck. Ya, semua orang di bandara sebenarnya sudah capek dengan perintah Frank yang selalu bersikap sewenang-wenang, di mana Frank dengan cepat mengejar Victor yang sudah keburu pergi dengan menaiki mobil taksi sehingga tak ada yang bisa ia lakukan. Frank pun akhirnya tersenyum, pertanda ia mengakui kekalahannya. Sir? Let's go. Sesuai tujuan awal, sampailah Victor di sebuah hotel yang menjadi lokasi tampilnya si musisi yang sebelum mendapatkan tanda tangannya, Victor diberi kesempatan untuk menonton penampilannya secara langsung dan tuntas sudahlah janji dia kepada ayahnya. Tamat, ending yang cukup melegakan. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok si Victor ini adalah seberat apapun masalahnya, hadapilah dengan pasrah dan jangan kuku lutut. Karena ketika kita pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada yang di atas, maka masalah tersebut akan langsung diambil alih dan kita hanya perlu menunggu dengan santai tanpa perlu berpikir macam-macam. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu hidung, ulat jengkal.